Hai, ketemu lagi. Sekarang saya sedang berada seperti biasa di kandangnya para kuping gajah. Ya, kuping gajahan. Di manakah saya berada? Masih di daerah Ciapus, Taman Sari, Bogor. Nah, ini baru pertama kali diliput. Aku juga baru kenalnya juga dari Johannes Hadinata Siregar, rekomendasi dari Joe. Terus pemiliknya adalah anak muda. Yuk kita kenalan. Come to Tante. Hai. Ini adalah perkenalkan. Nama aku Niki Permana. Terus Bukan Nicki Minaj ya? bukan dong. Bukan. Niki Yore. Oke. Terus Ya saat ini ya masih belajar tani sih, karena masih baru juga main di Anturium gitu. kalau kegiatan sehari-harinya Niki ini memang bertani Iya. atau fokus Yes. di tanian aja? Selain di tani juga ya ada kegiatan lain kayak kuliah S2 sekarang. Oh, Ya sama Cocok. ngajar juga di Brand Academy Ruang Guru gitu. yang di Bogor, Apanya? ruang gurunya? Ya di Karadenan. Oh, kirain yang di pengadilan. Enggak, bukan. Oke, berarti ngambil S2. Ngambil S2. Ambil S2-nya apa? Perluksurianan atau Bukan. kuping gajahan? Peradikanan? Karena kan S1-nya itu ekonomi Islam, ekonomi syariah. Nah, sekarang S2-nya pengen ada hal baru lagi gitu. Jadi ngambil magister hukum, tapi konsentrasinya ke hukum bisnis. Oh, oke. Jadi kalau aku mau bisnis sama kamu, aku nggak bisa main-main ya. Karena kamu sudah mengambil hukum bisnis. Enggak juga sih, maksudnya. Jangan salah-salah berbisnis dengan Anda ya. Nanti saya bisa dihukum. Oke. Niki kan masih muda berarti ya? Iya, masih masih muda. Terus dan di sini aku lihat memang kayaknya Anturium semua ya? Iya, di Anturium tempat semua. Niki ini ya. Dari awalnya dari kapan sih Niki nyilang? Nyilang itu waktu pertama di Oktober tahun 2020. Kita ke sini ya. Tahun Oktober 2020. Niki di situ 2020. saja diam. Kameranya ke dia aja, masuk ke gue. Oke, Oktober 2020 itu nyilangin papi ekspor Tilae X Dressleri. Jadi papinya udah hibrid juga, papi ekspor Tilae disilangin sama Dressleri Indo gitu. Dan ini udah maturenya. Ini berarti umurnya Silangan udah pertamanya silangan pertama nih. Niki ya? Papi Fortilai X Dressleri. Dressler. Silangan pertama. Silangan Itu pertama. Silangin tahun 2020 itu. Silangan 2020. Jadi pas nyemainya itu Oktober 2020. Oh nyemai, berarti sebelum Oktober 2020 sudah mulai dong. Udah mulai. Sudah mulai, cuman hasilnya ini semai di 2020 Oktober. Iya. Waktu itu berarti masih kenceng di Philodendron ya? Masih kencang di Philodendron. Nah, makanya main di Anturium juga karena waktu itu hype banget nih Philodendron. Nah, karena modalnya dikit gitu kan, modalnya terbatas, ya akhirnya nyari backstreetnya lah gitu, nyari-nyari Anturium yang memang harganya masih murah gitu kan. Biasanya ke kampung-kampung tuh masih murah ya kan. Akhirnya ya udah main di Anturium. Dan gimana ya, biar nggak jadi konsumen terus gitu kan, akhirnya berpikir dari uang itu tuh harus bisa beli indukan kayak gitu. Oke. Akhirnya nyilangin lah. Berarti kamu ini adalah termasuk Backstreet Boys. Bisa dibilang gitu. Mungkin ada yang tahu Backstreet Boys? Kamu tahu nggak? Backstreet Boys apa tuh? Dia nggak tahu. Nggak tahu Anak-anak juga. zaman now. Backstreet Boys itu adalah salah satu boy band zaman dulu. Oh gitu kan, makanya nggak tahu kan boy band zaman dulu. Kasian, dia ketahuan kan saya anak zaman dulu berarti. Berarti dia adalah salah satu dari Backstreet Boys itu karena memang pada saat 2020 itu yang lagi hype itu adalah Philodendron, terus nggak kebeli lah Nggak ya, kebeli gitu. nggak kebeli, terus akhirnya ngumpulin si Anturium. Iya, Tapi sama Anturium ini memang suka atau ya udahlah karena gua nggak punya duit, Philodendron mahal banget, modalnya kecil, ya udahlah. Banyak faktor sih ya, karena memang pertama ya itu nggak kebeli, terus waktu itu beli murah, terus bisa ngejualnya cukup lumayan kan. Nah akhirnya di Anturium karena pertama dari keuntungannya gitu kan, sama emang bagus gitu, bagusnya dia tuh ngeroset kan, gak kayak Philodendron yang dia ngerambat. Jadi menurut aku sih kalau di Ripello kan dia ngerambat harus pakai turus lah, jadi kalau nggak pakai turus dia nyacing gitu kan, daunnya makin kecil kayak gitu. Jadi kesini-sininya emang jadi lebih suka dan ya udah di Anturium aja. Nah terus dari pengalaman kamu tadinya beli Philodendron dulu, terus dijual Philodendronnya dapat untung, terus dikumpulin buat beli kuping gajah ini. Iya, benar. Disitulah asal muasalnya kamu berawal dari itu ya, modal dari Philodendron itu. Iya. Oke, terus udah berapa dari tahun 2020 itu sudah berapa hasil karya yang udah Niki hasilkan? Belum banyak sih ya, karena kan ya itu tadi keterbatasan modal, baru ini yang pertama, yang kedua itu ini juga
apa namanya, serbuknya minta ke orang, nanti hasil silangannya bagi dua gitu. Join lah ya. Join production. Ini ID-nya adalah Puppy X Luxo Indotype. Iya. Tuh, cuman jadi ya sekitar berapa, nggak nyampe 15, cuman belasan, dan yang tumbuhnya itu nggak semua gitu. Oh, oke. Jadi ini adalah silangan kedua berarti? Silangan kedua dari Niki, yaitu Puppy X Luxurian Indotype ya. Bukan yang Luxurian Ecuador. Yang Indotype-nya. Nah, ini bisa kita lihat memang dia secara stem stabil semua di merah. Apakah semuanya, berarti dikit banget, udah 15 terus nggak hidup semua lagi? Hidup semua juga. Oke, dan ini not for sale ya? Not for sale. Ini not for sale. Buat diindukan lagi. Oh iya, biasanya memang begitu kan, yang sudah yang bagus pasti disimpan karena memang untuk bahan indukan lagi. Ini juga masih dia ya? Masih sama. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa lihat nih, coba Niki pegang yang ini, aku pegang yang ini. Nah, secara otot dia kayaknya lebih nonjol nih. Di sini lebih kuat ya untuk si muscle-nya. Tapi secara batang ini lebih stabil, lebih stabil dan lebih merahnya tuh lebih tua gitu loh. Cuman ini batang pertamanya udah ada keriting-keritingnya gitu, kayak Luxo gitu, cuman ke atasnya malah nggak ada. Oh iya, benar. Batang pertamanya dia kayak udah masuk segi 5 ya. Segi 5-nya Luxo, terus ke sininya nggak ada. Nah, ini ada apa ya? Kayak kita nemu lagi nih. Maksudnya memang nggak bisa stabil gitu ya, namanya tanaman gitu. Tumbuhan hidup itu memang bukan sesuatu yang keluaran pabrik yang kalau misalnya udah begitu ya begitu aja gitu kan. Bahkan tergantung dari cuacanya, dari medianya juga gitu. Betul sama kayak saya kan tadinya tinggi ya. Saya tadinya tinggi loh karena saya keseringan ke kantor tuh naik kereta. Kan saya tinggal di Bogor, kerja di Jakarta, keseringan naik kereta zaman dulu, tahu nggak? Bogor Jakarta. Iya, tahu. Kan petan ya, terus suka naik ke atas. Ke atas apa namanya itu? Kabin, gerbong. Iya kan, tuh saya kena hempitan, ya kan, tekanan hidup, terus kena angin-angin bobo ketek gitu ya. Jadi cebol. Gitu. Jadi kan saya juga makhluk hidup. Jadi saya bermutasi menjadi pendek. Gitu ya, teman-teman. Ya aja dah. Nah, ini juga dia kan? Iya, benar. Ini juga cakep. Ini gelapnya cakep. Velvet, lebih velvet sih dia. Tekstur daunnya ke papinya gitu. Tapi ini semuanya berarti hanya beberapa ya. Iya, dia punya urat keluar. Terus dapat dari papinya sini. Iya, dari papinya. Kan? Batangnya ada yang segini. Nggak ada deh. Ini segi berapa ya kalau yang ini ya? Segitu-gitu aja kayaknya. Segitu-gitu aja. Iya, begitu. Cakep ya. Saya sebenarnya no idea loh, ini lagi blank. Bismillah. Kamu sempit banget sih, aku takut jadinya. Iya, emang sempit-sempitin ini. Yang rak not for sale soalnya. Oh, ini adalah rak-rak not for sale ya. Jadi kayak ini juga, ini aku kenal banget nih, Hoffmani Auya ya. Iya, Auya. Hoffmaninya Auy. Tuh, cakep di sini ya. Bulat kayak pipi saya ya. Tuh. Merah juga. Kan sekarang lagi hits tuh, Hoffmani Red Sinus. Oke, nah terus silangan ketiga kamu apa? Karya kamu yang ketiga? Silangan ketiganya sih kurang ini ya, kurang nih. Ini dari kita bahas ya. Ini adalah silangan terakhir dan ketiga dan terakhir. Enggak dong, itu masih ada di atas. Masih ada, oke. Juga. Nah, silangan ketiganya dari Niki itu adalah apa ini, Niki? Silver Blast X HU. Silver Blast X King of Spades. Kita bisa lihat Silver Blastnya, tadi aku ngeliat itu Silver Blast, kenapa ala-ala Silver Tiger ya? Yang ini yang kelihatan Silver Tiger. Iya, yang daun sebelah sana ya. Nanti kan bisa diputer. Bisa diputerin nggak? Bisa. Di sini aja. Awas puun gue nyangkut. Nih. Tuh. Ya kan, aku nggak ngadi-ngadi kan, memang dia ala Silver Tiger ya. Nih kita up. Nah. Nih, berarti induknya dia ada di Silver Blast ini. Nah, induknya ada di Silver Blast ini ya, guys. Ini induknya dia. Terus serbuknya dari HU atau King of Spades. Nah, HU-nya tidak ada di sini. Di saung yang satu lagi dan dia di tanah. Nah, ini adalah hasilnya. Boleh aku review? Boleh ya. Saya kan orangnya jujur ya. Kamu jangan naik darah loh kalau saya review.
Ini kalau aku lihat sih belum sempurna. Iya, benar. Ya, belum sempurna. Dia masih kuat di silvernya juga nggak kuat sih kalau menurut aku karena itu silvernya cakep. Iya. Emaknya cakep. Iya kan apa namanya tuh vein-veinnya dia cakep. Terus dia punya ini juga ngembang. Nah, seharusnya kalau bayangan aku itu kemarin sih sempat ngobrol sama suamiku ya. Kalau silver blast dikawinin atau disilangin sama HU kayaknya cakep deh karena dia bakal tebal banget. Iya. Tapi di sini aku nggak ada tebelnya HU. Padahal itu juga lumayan tebal. Tapi memang dia nggak terlalu ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu apa sih kok bilangnya? Apa namanya? Apaan? Nggak tebal. Iya, nggak kaku. Dia nggak kaku dan nggak tebal. Nah, apakah itu bawaan dari kuatnya di situ gennya dan kebetulan mungkin HU-nya Niki gennya nggak kuat. Bisa jadi kan karena itu kan. Atau jadi serbuknya udah kesilang juga gitu. Jadi serbuknya itu si tongkolnya emang dia dulunya udah pernah disilangin gitu loh. Dari kan sebelum serbuk kan dia benang sari dulu tuh, cairan dulu. Nah si HU-nya ini udah disilang juga. Kan nanti keluar serbuk, nah serbuknya itu yang diambil. Oh, kalau gitu pengaruh? Iya, bisa juga. Mungkin faktornya kayak kan gitu. Gini, dia keluar si benang sari itu. Benang sari. Nah, benang sari itu dia maksudnya udah ada yang udah disilangin sama yang lain gitu. Terus pas dia keluar serbuk, aku ambil serbuknya. Waktu itu pernah disilangin sama apa dia? Sama silver juga. Gitu, sama silver yang hampir mirip cuman beda sih, kayak silver mangkok gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita nyilangin itu memang ekstra hati-hati ya kalau kayak gitu ya, nggak bisa sembarangan ya. Ini ilmu baru lagi sih buat aku. Jadi ternyata kalau misalnya si benang sari itu lagi keluarin lendir, terus kalau misalnya kita kasih dia serbuk, terus dia kan keluar serbuk terus setelah itu kan itu udah nyilang kan, gitu kan. Udah dapat dari serbuk yang lain gitu. Si benang sarinya. Nah, si benang sari kan kelamaan jadi serbuk sari ya. Nah, serbuk sarinya kan berarti udah nggak ori di tanaman itu kan gitu. Itu menurut aku sih ya, tapi nggak tahu juga. Mungkin teman-teman ada yang nggak punya ilmunya bisa berbagi sama kita ya di komen gitu loh. Karena memang aku lihat di sini yang ini daunnya sih memang nggak tebel ya. Makanya tadi aku sempat bahas sebelum kita mulai on cam apakah dia memang belum mature. Karena si bentukan indukannya cakep dan aku yakin HU juga pasti cakep. Iya kan? Gitu. Nah, ini silangan ketiga dari Niki dan ini belum dirilis ya, baru dirilis sama aku. Iya, soalnya sama ya itu tadi karena karakter. YouTube aku namanya apa? Keluarga Elus kan? Keluarga Elus ya. Kamu Elus deh gitu. Kenapa Pak kameramen? Ada yang mau tanya? Dia geli sendiri ngeliat istrinya kan? Oke. Terus jadi ini baru kita rilis tadi di sosmednya keluarga LS. Jadi kalau ada yang mau adopsi, boleh langsung ke saya. Ya, langsung aja. Nggak boleh ke dia. Iya. Soalnya di sini belum dirilis. Nah, jadi saya mau monopoli. Saya orangnya gitu memang. Oke, lanjut. Terus keempat apa? Keempat ada di atas sih Hopmani-nya ini nih. Silangan sama Desleri-nya udah mati. Ada cuma dapat dikit juga. Itu yang keempat. Kamu tahu nggak sih faktor-faktor apa yang menyebabkan jadinya dikit doang itu kenapa sih? Nggak tahu juga sih. Mungkin karena apakah dia kurang merata atau melalui apa sih tangannya lagi kotor atau panas gitu kan kita kalau panas itu kan cuci dulu dong. Iya, mungkin dari situ. Atau kadang yang ini kan dari orang nih serbuknya. Kita ngambil pakai tisu gitu. Nah, mungkin si tisunya itu udah agak menyerap gitu, terus pas diolesin kan pakai tisunya itu, jadi cairannya juga menyerap ke tisu, jadi kan sedikit, mungkin kan kayak gitu. Itu yang di belakang ngapain ya? Ngapain dia di belakang? Di dalam ngapain dia? Ngapain dia? Perkenalkan ya, itu namanya Bayu. Bayu itu adalah timnya keluarga LS. Tapi ini cakep sih. Kalau kita lihat vein itu cakep emang ya, cakep. Terus dia panjang. Ini juga kayak agak ngembang gitu ya. Nah, ini daun barunya begini. Cuman ya kelemahannya masih tipis gitu kan. Iya, kelemahan dia masih tipis. Iya, harus gitu kali ya, harus digedein dulu, terus mungkin di backcross dengan entah HU-nya, entah emaknya. Iya. Gitu. Oke. Terus yang keempat tadi si Dressleri, Hopmani X Dressleri. Ada di atas. Ada di atas. Terus yang kelima? Yang kelima ini bareng. Ada Papi Hybrid yang Dracom juga. Disilangin sama Goliath, terus FS
Jadi indukannya tuh udah FS hybrid gitu. Terus istilahnya sama papi juga. Itu barengan tuh yang kelima tuh. Aku boleh nanya nggak? Apaan? Kalau Niki ini ngilangin ini enggak sih Nik, ya udah tergantung gue punya indukannya apa, ya udah gue ngilangin itu, atau pengen punya cita-cita punya Anthurium silangan dari Niki yang karakternya kayak gini gitu loh. Terus akhirnya harus mengumpulkan lagi pundi-pundi sih untuk membeli si indukan gitu, atau yang tadi pertama yang ya udah indukan yang ada aja. Iya, karena yang pertama sih kalau misalkan memang dia nggak ada di sini gitu kan, kita pengennya ya udah indukannya ada di sini gitu, nggak kayak tadi kan takutnya orang nggak percaya nih indukannya di mana gitu kan. Akhirnya ya udah kita pengennya indukan di sini dua-duanya gitu, mau ibunya mau bapaknya di sini. Nah pengen sih gitu, ada yang pengen sekarang tuh papi X Luxurian, makanya kemarin tuh baru beli Luxurian. Gede buat ini. Oke, Luxuriannya Ekuador ya. Oke. Tapi gini, balik lagi ini sih sebenarnya balik lagi ke masing-masing penyilang ya. Iya. Kalau aku ngelihat kenapa pengen Niki nih, terutama kalau pengen tahu nanya nih ya, kenapa sih pengen papi sama Luxu itu udah ada yang ngilangin loh? Ya udah ada, tapi kan dari indukan si papinya kita beda gitu. Terus ya pasti akan berbeda hasilnya. Ya pasti akan berbeda, dan ya udah pengen tahu gitu kan, silangan udah banyak di pasaran memang papi X Luxu, tapi kan itu punya orang gitu, tapi pengen yang hasil sendiri tuh kayak gimana sih. Nggak pengen bikin sesuatu yang out of the box? Belum sih, belum kepikiran silangan lepas sama bapaknya gitu, belum ada sih. Karena kalau ya nggak apa-apa sih. Kuping gajah sama apa kayak gitu ya? Kuping gajah sama Singonium kali. Mungkin sama Singonium. Nah ini aku tadi sudah pengen ini sebenarnya. Ya, cakep ya. Aku boleh ambil Luxuriannya nggak, Nik? Boleh. Ya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ototnya si Radikan. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ototnya Radikan. Ya karena kan ini kan sebenarnya kan buat ngambil muscle kan, si apa nama dia, Luxurian sama si Radikan ini karakter si ototnya itu kan yang dia emang kuat. Kalau aku pribadi sih aku suka yang ini, Radikan. Cuman katanya susah. Bukan nggak bisa ya, bisa tapi susah untuk mendapatkan hasil dari si Radikan ini. Tuh bisa dilihat ya, batangnya merahnya menurut aku perfect sih ini. Dan aku lagi tahap menggoda, merayu Niki untuk melepas ini untuk menjadi milikku. Ya bodo amat ya, dia mau mandul mau apa terserah. Yang penting aku suka gitu. Nah coba dilihatin daun belakangnya. Nah Luxurian kan B aja ya kalau menurut gue. Iya nggak sih? Hijau. Dia menang, dia sultan. Iya. Seharusnya dia sultan yang sesungguhnya, tapi mungkin karena dia mandul jadi dia tidak bisa memberikan keturunan anak-anak raja. Iya kan? Gitu, anak-anak sultan. Jadi akhirnya karena dia mandul, dia nggak bisa diangkat jadi raja. Jadi raja, jadi sultan dia. Karena nggak bakal menghasilkan keturunan yang nantinya kan bakal jadi sultan lagi gitu kan. Ini tiba-tiba jadi sultan Bayu. Iya. Susah. Sehat bye. Alhamdulillah. Tuh, kalau teman-teman pilih yang mana? Suka yang mana karakternya? Luxurian atau Radikan? Aku sih dua-duanya sih. Cuman kalau mau pilih sih lebih ini. Kalau aku pribadi ya. Batangnya mewah banget merahnya. Dan aku ini sih kenapa aku dari tadi mepet Niki untuk ngelepas ini, karena aku suka tantangan. Banyak orang kan susah. Dia mandul segala macem. Pengen tantangan aja. Bener. Di tangan aku dia harus bisa gitu. Ini udah mau keluar tongkolnya. Harus bisa apa? Harus bisa dimakan. Tapi udah itu ya, kering ya. Kering. Pucuk. Mau keluar daun baru ya? Ya mungkin nanti Nah berarti boleh. Enggak, maksudnya mungkin nanti bisa disilangin gitu sama Luxurian mungkin gitu. Jangan. Ya soalnya ini tadi emang satu-satunya juga gitu kan. Udah dia begitu, gue juga begini dah. Jadi gimana ini berbisnisan kita, hukum bisnisnya gimana? Jadi hukum bisnis orang udah datang jauh-jauh, ya kan? Terus naksir sama ini, hukum bisnisnya itu harus dilepas loh. Enggak juga ya? Enggak juga kan, nggak ada di akad di awal gitu. Makanya mari kita mengakad, kita sudahi aja video ini, kita akad.
Ini cakep banget, aku naksir. Ya. Ya, entah kenapa aku lebih naksir ini daripada itu. Itu karena aku udah punya, yang ini belum punya, makanya aku naksir. Kan karena orang gitu ya, sesuatu yang dia belum punya pasti dia yang gregetan Iya, gitu. Tapi pengen kalau banget nanti gitu. kalau udah Kalau punya, udah punya mah, biasa aja. ngapain juga gitu Kayak kan. dulu waktu sama Luxu juga, pengen banget. Udah punya, biasa aja. Biasa Aku punya aja. 100 gini ya. Oh gitu. Kirimlah sini satu. Boleh. Satu doang. Satu aja. 20 lah. 20 boleh. Ini nggak kali. Tapi tempatnya sempit. Nah, nggak apa-apa, nanti sekalian gue beli tanah. Boleh, boleh. Oke, kita kemana lagi? Sini ya tempatnya. Aku mau lihat Goliathnya dia cakep. Gue lihatnya ada. Ini Goliath kamu ini Meva ya? Goliath ini kan Darkest ya? Iya, Dar. Ini dari Split Bonggol. Dari Split Bonggol. Udah lama. Udah lama. Kan kemarin tuh Split Bonggol dapat dibikin 3 gitu. Ini bisa di split lagi nih? Bisa di split Nggak lagi. pengen di split? Nah, nanti aja. Split aja lah mumpung ada aku. Cuma kan yang kemarin itu kan yang itu tuh ini juga cuma di split, atasannya dijual. Tengahnya waktu kemarin mepet mau bayar kuliah gitu ya dijual. Oh, Sisa oke. satu. Aku mau tanya-tanya dong. Duduk boleh ya? Boleh, boleh. Saya mengalami kelelahan udah tua. Niki, pertanyaan saya. Aduh, untuk bernilai berapa nih? Kamu bisa call friend ya kalau kamu nggak tahu. Oh iya, boleh, boleh. Bisa panggil Bayu juga. Tanya teman, oke. Ya. 50-50 ada ya? Ada. Oh, Semuanya ada di sini, semua tersedia. Niki, kamu tadi dari awal kita bahas mengenai apa namanya awalnya kamu bertani apa namanya sama tanaman-tanaman ini kan dengan keterbatasan. Iya. Ya. Artinya di sini bisa aku simpilkan lagi, bisa aku sempilkan, bisa aku upilkan. Ketawa manis loh dia kalau ketawa. Masih jomblo loh. Masih ya. Nggak usah terlalu serius ya Nick ya. Iya, santai. Ngapain kita serius Nick? Jadi kamu kan apa namanya berawal dari ketiadaan berarti, Iya. kekurangan, bukan yang orang berkemampuan yang gue beli ini tinggal beli aja gitu kan. Benar. Nah, tapi kamu S1. Waktu itu masih S1 berarti 2020. Ya, masih kuliah. Masih kuliah. Kuliah 1. Kamu di usia berapa tuh tahun 2020 itu? 2020 sekarang Sekarang 2023. 23. Berapa ya? 23 berarti 23. Nah, dari awal yang kamu keterbatasan tadi itu pertanyaan saya adalah di umur yang begitu mudanya kamu bisa gitu membagi-bagi antara ini uang kuliah. Kamu uang kuliah bayar sendiri kan? Bayar sendiri dong. Bayar sendiri kan? Bayar sendiri lah. Bayar uang kuliah, terus harus memanage uang yang masuk, harus dibeliin modal buat indukan-indukan tanaman-tanaman kamu gitu loh. Bisa diceritain nggak? Boleh. Jadi sebenarnya gini sih, di tahun akhir 2019 itu punya usaha sepatu anak kakak yang produksi gitu kan. Itu pas akhir Desember 2019 sampai awal Januari Februari 2020 itu penjualan lagi bagus kan. Masuklah Covid di Maret 2020 tuh pertengahan. Nah, di situ langsung anjlok kan. Anjlok, akhirnya kita mikir lagi nih kalau misalkan kita maksain di usaha sepatu ini yang notabene-nya kan itu bukan sepatu kebutuhan sehari-hari ya kan, sepatu anak yang ya anak gitu usia di bawah sekolah, itu kan bukan kebutuhan primer buat orang tua gitu. Akhirnya karena usaha itu nurun dan punya sisa keuntungan dari hasil sepatu itu gitu 500.000. Nah, dari 500.000 itu dibelilah Pilo Melano gitu, Melano Chrysum 500.000. Waktu itu dapat 6 pot ya kan, dipotong-potong dapat 18 pot. Akhirnya dari 4 pot ada yang nawar 900. Akhirnya setelah negosiasi untuk 400. Setelah negosiasi itu jadinya 1 juta 4 pot. Untung cetiau. Iya, untung 500. Sedangkan tanaman juga masih ada 14 pot. Akhirnya di situ muter-muter diputerin lagi, dari uang yang 1 juta itu dibeliin lagi juga tanaman, tapi nggak Pilo lagi gitu karena waktu itu ya itu harganya lagi hype banget gitu kan. Akhirnya beli Anthurium kayak Anthurium Magnificum Verde yang murah-murah lah gitu, papi-papi hybrid gitu. Itu udah Covid berarti kan? Udah Covid. Soalnya kan waktu itu Maret penjualan toko sepatu itu turun, itu nggak langsung juga. Mulainya itu di antara Juli Agustus tahun 2020 baru tuh beli tanaman itu. Itu kan akhirnya diputar terus dan sampai akhirnya di bulan apa ya?
Juli Agustus Septemberan, di bulan Septemberan itu kepikiran bahwa gimana nih caranya biar nggak terus-terusan jadi konsumen gitu kan. Artinya walaupun kita sebagai penjual nggak jual beli gitu, akhirnya kepikiran buat beli indukan. Waktu itu indukannya Dresseleri yang 2 daun terus gede sih gitu, 2 daun gede dan daunnya rusak. Tapi karena buat indukan gitu ya udah beli. Akhirnya dibeli. Terus ambil sisanya yang kecil-kecil diputar lagi, beli lagi indukan Papi Export Delay, dan ketemulah ternyata mereka berjodoh gitu kan. Dan disilangin, selang 1 bulan dari situ akhir Oktober panen itu di Semai 2020 itu ya. 2020 Oktober itu. Nah, kalau misalnya pada saat Covid itu kan memang yang lagi naik itu Aglonema sama Philodendron ya. Kuping gajah itu kemana ya? Ada. Jadi mungkin karena belum tahu ID gitu, belum di sosial media. Sosialita. Iya, belum terlalu hype gitu, belum terlalu banyak orang yang tahu ya. Kalau di kampung-kampung kan orang belum terlalu tuh waktu itu juga, jadi ya udah nyari-nyari kampung gitu kan. Yang harganya masih murah 50.000, 100.000 waktu itu. Tapi bukan yang bagus-bagus gitu. Pastinya yang udah papi-papian ya harganya lebih tinggi gitu kan. Ya udah di situ mulai naik juga tuh, karena kan mungkin orang juga dari si Philodendron ini udah mahal banget, itu udah enggak logik gitu kan harganya, sampai sedaun sekian juta. Akhirnya banyak juga yang kantorin mungkin karena bagus juga. Terus permintaan pasar mungkin kan, permintaan pasar dari luar juga masih banyak kan, eksportir itu akhirnya mendorong sih ya, salah satunya ekspor itu ya, permintaan luar negeri. Ketika permintaan tinggi kan harga juga jadi naik gitu. Nah, kalau ngelihat kondisi yang tadi Niki obrolin bahwa waktu Covid itu kan yang memang lagi hype itu adalah si Philodendron. Nah, karena dia terlalu tinggi, akhirnya orang mau nggak mau pasar mencari sesuatu yang apa ya, tanaman hias apa ya yang kira-kira tidak segila si Philodendron harganya. Akhirnya mungkin pecah lah tuh, ada yang ke sana, ke sini, kemari gitu-gitu kan. Nah, mungkin salah satunya ke kuping gajah. Pertanyaan aku adalah, ini kamu kan di sini nih full semuanya anthurium, ya kan? Kamu nggak takut gitu loh suatu saat nanti anthurium ini akan ditinggalkan sama market? Oke. Kalau dari takut sih enggak ya, karena kan anthurium itu karakternya berbeda. Karakternya berbeda. Terus gimana kalau misalkan harganya suatu saat turun ya, karena kita juga sayang juga ke mereka gitu. Jadi ya udah, kita juga sambil koleksi, sambil berjalan. Kalau memang itu harganya sesuai ya kita jual, kalau misalkan nggak sesuai ya udah kita terus aja produksi. Betul. Gitu kan. Karena memang kalau untuk tanaman ini kayaknya dia apa namanya, rotasi ya. Dia rotasi nanti akan, makanya kalau misalnya ada yang bilang punya tanaman ini jangan dibuang, jangan diterbengkalaikan, karena nanti ada saatnya nanti dia akan happening lagi, dia akan naik lagi. Terus kita punya udah kita buang-buang gitu loh. Jadi kalau Niki pribadi memang Niki ya udah memang suka sama anthurium, dan kalaupun memang dijualnya harganya tidak pantas ya udah menjadi barang koleksian. Karena kan kita juga perjuangan tani itu, wah ini kalau misalkan nawar ke harga petani gitu ya, jangan murah-murah gitu, karena bertani itu juga perlu perjuangan, perlu kesabaran, perlu effort yang memang ya nggak mudah gitu kan, nggak mudah. Nah, kalau Niki itu apa ya, sesuatu yang bagus banget tuh. Aku nggak nanya, Nikinya langsung ngomong ya, dan aku setuju banget sama itu, Nik, karena banyak banget kondisi-kondisi setiap aku liputan juga nggak cuma di sini ya, itu kita bahas kayak misalnya terjadi kena hama, kena apa segala macam, itu pasti terjadi di dunia tanaman dengan penyilang, petani, pengkoleksi, pencinta tanaman hias itu pasti kena. Ada masa-masanya di mana mereka akan kena hama, iya kan? Di situ kan mereka akan mengalami kerugian. Belum mereka harus kayak indukan aja. Niki tadi kan perjuangannya juga luar biasa ya. Dia harus menyisihkan uang kuliahnya dia, terus dengan harus membeli indukan-indukan. Manage-nya itu harus bener-bener kan. Nah itu. Nah terus kalau misalnya Niki ngelihat, aku kan apa ya, konten kreator, YouTube. Terus kalau misalnya aku datang, Niki ini kan penyilang dan petani, penyilang sekaligus petani, karena petani itu belum tentu dia penyilang, bener nggak? Iya, bisa jadi. Iya kan, aku beli seedlingan kamu, aku rawat di rumah, aku petani, tapi kan aku bukan penyilangnya, iya kan? Nah, kalau misalnya Niki melihat sesuatu yang aku datang ke sini, Niki aku datang ke sana ya, aku mau review harga. Nah, kalau aku tidak melakukan itu, kenapa? Kalau aku langsung datang ke produsen, ini kan produsen langsung ya, teman-teman, ini produsen langsung.
aku akan menjatuhkan harga yang dikeluarkan karena tidak semua petani dia punya ilmu yang memang barang ini masalah ini pernah aku bahas sama Mia Hambali, anaknya Pak Greg Hambali. Karena memang harus ada rantai di situ dari produsen ke konsumen langsung. Jadi makanya aku pribadi aku punya tanggung jawab yang menurut aku tanggung jawab besar ya. Aku tidak menjaga kalian juga sebagai penyilang dan petani. Aku tidak mau review harga. Karena yang gue datangin petani dan penyilang gitu loh. Kalau dia pinter, dia langsung kasih harga konsumen. Kalau dia nggak pinter, karena banyak yang seperti itu. Ya banyak yang seperti itu. Mereka kagok ketemu kamera, mereka kagok segala macam. Terus ya udah salah kasih harga mungkin bisa jadi karena dia grogi apa segala macam. Karena khususnya ya saya ngomong khusus daerah Bogor. Di sini masih banyak petani-petani yang mereka kurang sosialisasinya terlalu lebar gitu loh. Iya kan? Jadi dengan keterbatasan itu ya mungkin bisa salah harga dan itu tidak boleh terjadi kalau menurut saya. Kalau Niki sendiri sebagai anak S2 yang sedang menempuh S2 dan dan sebagai guru di siapa tadi? Di Brand Academy Ruang Guru gimana dengan yang tadi saya bahas? Setuju banget ya, karena harga itu kita harus tetap terjaga kestabilan harga gitu ya, terutama ya tadi dari petani sampai ke konsumen. Dan itu kan ada rantainya, ada yang di tengahnya gitu kan, ada yang menjual, dia hanya sebagai seller. Nah, bagaimana kalau secara aku pribadi juga seperti itu, Kak. Jadi, kalau misalkan aku jual yang memang langsung ke konsumen, itu akan berbeda dengan yang dia buat jual lagi, buat reseller gitu kan. Karena itu akan mempengaruhi juga harga yang di pasaran. Kayak gitu sih. Betul, itu akhirnya yang menjatuhkan ya sebenarnya ya. Dan kalau misalnya Niki, aku lihat ini kan tadi yang kita bahas Silver Blush X King of Spades itu kan kamu belum rilis ya? Iya, belum. Kamu belum rilis itu karena tadi obrolan kita sebelum kita on cam bahwa kamu memang tidak mau karakternya belum dapat nih Kak, gitu kan. Nah, kamu termasuk orang yang oke kalau menurut aku, dia masih nunggu karakternya keluar nih si Niki gitu loh. Nah, kalau misalnya ada setelah kamu dapat nih matcher size-nya dia gitu ya, dia akan keluarkan si karakter optimalnya dia. Kalau ada yang lari, itu kan kamu jual, kamu buang, kamu hempaskan ke lautan yang paling dalam, atau akan kamu jual dengan harga yang mungkin di bawahnya. Ya kalau misalkan memang dia karakternya ternyata nggak dapat nih karakternya, ya itu tadi paling jualnya yang nggak terlalu kayak HUX Silver Blast tadi gitu loh. Jadi nggak misalkan Silver Blast XHU. Iya, Silver Blast XHU. Kalau jangan terbalik kamu ID. Iya, Silver Blast XHU. Aku cambuk nanti pakai ini kamu ya. Ya kan, kalau misalkan ternyata karakternya masih kurang nih, kurang. Ya udahlah, sebagian kita indukin lagi, sebagian ya dijual paling dengan harga yang standar lah gitu. Standarnya bukan standar Silver Blast XHU gitu loh. Kayak gitu sih. Berarti dijualnya harganya di bawah gitu. Karena memang secara karakter dia kurang grade ya. Nah, Niki kan berarti tadi ngilangin si Silver Blast XHU. Ini adalah sebenarnya hayalan aku sih. Ternyata pas datang ke sini udah ada duluan yang ngilangin Silver Blast XHU. Sorry, itu tidak boleh kebalik ya. Tidak boleh terbalik. HUX Silver Blast. Silver Blast XHU. Nah, aku salah lagi. Nah, ini yang sering terjadi nih karena kesalahan, padahal kesalahan tidak sengaja ya. Silver Blast XHU itu bahayanya adalah kalau menurut aku, menurut Niki itu disebutnya tanaman mana dia tadi? Mana ya? Nih belakang kamu. Niki nyebutnya ini HU hybrid atau Silver Blast dong. Silver Blast hybrid. Nah, itu. Jadi di sini kalau saya pribadi sih saya menekankan ya, kalau misalnya saya salah mohon dibantu komen. Niki juga bisa salah Kak gini. Induknya sebagai ibu dia adanya di sini. Dia adanya di Silver Blast. Ya. Berarti dia mengandungnya di Silver Blast. Si serbuknya itu dari si HU. Ya. Nah, jadi banyak sekali penyilang-penyilang yang aku lihat cara menyilangkan mereka itu salah. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya mohon maaf nih. Karena saya orang yang kurang setuju dengan perkawinan yang ngambil serbuk dari banyak induk.
dari banyak tongkol. Saya kurang setuju. Itu perumpamaannya sama seperti wanita di dalam Islam. Saya Islam ya. Di dalam Islam, wanita itu tidak boleh punya lebih dari satu suami. Benar. Kita anggaplah tanaman juga seperti itu. Kalau disilangkan dia dengan banyak laki-laki, aduh, nggak jelas. Ibu apa siapa dia? Hah? Ibu apa dia? Anak-anaknya nanti malu. Ibu sebagai apa punya suami banyak banget kan gitu kan. Dan jadi menurut aku juga ya lebih baik gini loh. Kalau misalnya si serbuk itu kan juga nggak langsung hilang, benar nggak? Kita ambil dia keluar lagi kan. Kita ambil. Jadi kalau misalnya kita ngelihat oh dia masih si lendirnya masih keluar nih. Ambil lagi serbuknya, taruh lagi, tapi di ID yang sama sehingga dia tidak hilang gitu loh. Nah, aku agak sebel sih memang kalau misalnya ada yang tongkol banyak banget serbuk, sayang ambil dikawinin di satu ibu gitu loh. Itu ya makanya karakternya bisa jadi hilang tapi tetap diakui karena King of Spades itu masih hits. Sampai sekarang ini tahun 2023 bulan Januari masih ini. Iya Januari. Februari tanggal 1 sekarang. Februari 2023 ini untuk King of Spades masih hits. Ya. Karena ke hits untuk kuping gajah sih menurut aku jualan yang paling enak itu adalah King of Spades. Dia masih dicari. Pasar luar masih makan dia. Enak kalau misalnya kita ngomong ekspor masih pasar luar masih cari, lokal naik, keangkat sama dia. Nah, jadi orang cari gampangnya. Nih kalau menurut aku. Gue bawa aja nama KOS, gue bawa aja nama HU. Benar. Iya kan, padahal serbuknya dikit doang nih, atau mungkin minta pakai tisu tadi, cuman dia nggak yakin ini jadi nggak, akhirnya ditempel lagi dengan serbuk apa. Nah, yang jadi kemungkinan adalah serbuk yang lainnya, bukan yang dari HU-nya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi benar kata Niki tadi, yang disebut adalah Silver Blast Hybrid, karena kan sudah hybrid memang kan. Jangan disebut dia HU Hybrid, itu salah. Gitu ya Niki ya. Nah jadi alhamdulillah aku dan Niki kita sehati sepemikiran ya, walaupun kita baru ketemu ya, cucok ya kita ya berdua ya. Nah gitu teman-teman, jadi suka nih aku ketemu sama pemuda yang seperti ini kan. Jadi memang kalau misalnya si emaknya di mana ya disebut emaknya duluan hybrid. Gitu, jangan mentang-mentang dia serbuknya HU dibilang dia HU hybrid. Karena kalau misalnya terjadi itu Niki sebut dia HU hybrid, orang malah jelek jadinya nama Niki. Orang kan lihat HU dari mana. Di mana letak HU-nya. Gitu kan, makanya Niki bilang tadi belum dirilis karena Niki masih menunggu dia optimal. Tapi memang sudah dirilis di keluarga LS. Makanya kalau mau beli dari LS ya. Gitu, karena kan saya memang LS gitu. Nah, oke, Niki, dari hasil tanaman-tanaman ini yang sudah kamu tekuni berapa tahun ini, apa sih yang udah kamu support dari hasil ini? Kalau dari hasil tanaman sih kurang lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ini ya. Yang pertama kan biaya kuliah yang buat sehari-harinya, buat biaya kuliahnya dan sebagainya. Itu bagi aku sih pendidikan tuh penting banget sih. Gitu. Makanya ya sekarang lanjut lagi S2 gitu kan, itu kan buat biaya S2. Terus bangun ini dulunya nggak ada Kak. Tahun 2000 ini aku bangun 2021. Tapi tanahnya udah ada. Tanahnya udah ada, beli dikit gitu. Tambahin dikit, nah alhamdulillah kebangun tempat tinggal juga gitu. Terus ya udah sisanya buat sehari-hari, buat kuliah. Berarti gitu. Kamu memang kalau dari tanaman ini, hasil tanaman ini hanya untuk diri kamu pribadi? Iya. Kalau misalkan ini sih makanya sekarang tani itu sebenarnya buat ngebantu teman-teman yang nggak punya barang misalnya. Kayak saya. Kayak gitu sih. Apa kamu bilang saya calo? Saya bukan calo, saya McLaren. Ya, bukan bilang calo. Sedikit McLaren. McLaren. Ya kayak gitu kan, banyak teman-teman yang dia penjual tanaman terus nggak punya barang. Punya barang, betul. Iya, jadi ya udah sini aja, makanya di sini sih kayak cukup terbuka ya Kak. Open banget gitu. Kalau misalkan mau nyalo ya, moto-moto sih. Iya, karena yang aku senang dari warga Ciapus, penyilang dan petani Ciapus itu adalah seperti itu. Kayak senior kita di Ciapus ini Pak Haji Uli gitu, ada banyak lah ya, Pak Haji Uli, Pak Mang Jana, Mang Barna, Pak Udo, Pak Uya, Adadeng, Pak Arif, banyak lah ya. Iya, mereka support. Ya support itu dalam artian bukan kalau Niki tadi kan hasilnya memang untuk diri sendiri, untuk biaya kuliah, untuk biaya kehidupan sehari-hari segala macam. Tapi juga mensupport teman-teman yang mungkin belum
punya kemampuan dan kesempatan untuk menjadi penyilang, punya bahan-bahan indukan, karena berat loh. Kalau mau dibilang mereka si calo-calo ini sebenarnya mereka juga pengen punya barang sendiri, karena aku punya beberapa teman, banyak teman kita bilangnya Kang Pola ya. Iya, Kang Pola. Sebenarnya mereka juga pengen sih punya karya sendiri, cuman ya itu karena keterbatasan induk. Itu sih sebenarnya, karena kan beli induk juga nggak. Sekarang kan kuping gajah sudah nihil ya harganya ya, apalagi kalau kita ngomong induk, terus kita ngomong karakter. Karena kalau kita mau punya karya yang bagus, pasti kita juga harus cari indukan yang karakternya juga oke. Bener kan? Kalau enggak ya akan dimakan sama penyilangan. Sekarang udah banyak, apalagi kita ngomong kuping gajah. Karena kuping gajah pertama di Bogor ini kayaknya, apalagi Ciapus ya. Aku lihat gini loh, ini kayaknya semua rumah di Ciapus ini, kita ini dalam rumah loh. Jadi di dalam rumah di Ciapus itu jangan salah ya. Ini rumah bentukannya, aku tadi gini kan, masuk Kak. Hah? Gue udah jangan masuk ke rumah, kan gue mau ke kebunnya ya gitu. Ternyata memang aku pas melihat ke belakang gitu ya, ternyata di sini rumah-rumah pun itu dijadikan greenhouse gitu. Iya, greenhouse. Nah, ini salah satu yang aku sempat ngobrol sama Pak Dudi ini tahu, yang Pondok Bitung. Aku tanya waktu itu, sempat aku tanya perbedaan dari Pondok Bitung sama Ciapus, Taman Sari khususnya. Kalau waktu itu Pak Dudi menjelaskan ke aku, Taman Sari itu warga Taman Sari ini keterbatasan dengan lahan. Keterbatasan dengan lahan sehingga mereka akhirnya yang ada nih, lahan yang ada dioptimalkan untuk menjadi penghasilan buat warga Taman Sari. Akhirnya mereka tidak mungkin menanikan tanaman-tanaman kasarnya receh, sehingga mereka jatuhnya kan Taman Sari ini memang lebih ke koleksian, barang-barang koleksian kan. Nah, bedanya dengan Pondok Bitung karena mereka lahannya lebih luas, jadi mereka menanikan pun bebas. Nah gitu, jadi karena si Taman Sari ini teman-teman bisa lihat ya, ini greenhouse-nya kecil, cuman karena keterbatasannya akhirnya mikir. Nah itulah orang kan selalu setiap punya kelemahan, dia punya keterbatasan, pasti punya pikiran yang untuk dia maju seperti apa. Jadi lahan ini pun kalau aku pikir bukan jadi satu kendala yang besar ya sebenarnya ya. Kalau untuk lahan, apalagi khususnya kalau orang-orang yang memang, kalian kan memang asli Ciapus ya, yang memang udah dari nenek moyangnya memang sudah punya tanah di sini. Jadi tinggal yang usaha kerasnya itu adalah memang untuk cari indukannya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ngomong zaman sekarang, kayak aku mulainya telat, aku baru mau menyilangkan. Tapi itu aku bilang beda-beda, masing-masing orang kan otaknya beda-beda, isi kepalanya beda-beda ya. Kalau aku maunya out of the box, yang aneh-aneh yang gue silangin, tiang sama batu, gitu kan, batu karang sama batu gunung, gitu kan, di laut sama di gunung ketemu, gitu. Aku pengennya gitu. Tapi kan itu juga sesuatu yang antar genus itu kan susah disilangkan ya. Dan itu tadi makanya aku bilang, saya suka tantangan. Kalau orang bilang nggak bisa, gue harus bisa. Kalau orang bilang lo nggak masuk akal, itu lama, itu gampang, susah untuk di hybrid, aku suka gitu loh. Gitu. Jadi ada tantangan sendiri lah ya, kayak Niki kan juga tantangan buat Niki kan ini kan. Makanya keterbatasan itu jangan dijadikan sebuah hambatan gitu kan. Oke, kita nggak punya modal uang, tapi kita punya pikiran, kita punya dengkul nih buat jalan, kita punya HP, punya kuota, ya udah kita fotoin punya orang, izin dulu sama orangnya, harga berapa, kita jual gitu. Soalnya aku juga waktu itu dulu gitu Kak, jadi karena batas kan modal dikit. Nah, aku juga sering ke tempat-tempat lain gitu, ke teman-teman yang kita nyalo lah gitu, awalnya juga berawal dari calo gitu. Tapi dari hasil calo itu ya kita puterin lagi bagaimana kita manage uang itu sedemikian rupa gitu kan. Jadi jangan sampai uang hasil kita mola gitu buat beli bakso terus, buat beli cireng, kayak cimol. Gitu. Kita puterin lagi beli tanaman yang kita kira-kira ini bagus nih prospeknya, walaupun nggak beli indukan gitu, beli yang ukuran medium lah kalau nggak kebeli gitu. Soalnya aku juga ada beberapa yang kayak gitu, jadi beli dari medium aja lah, nggak langsung ke indukan gitu. Iya betul, karena semua proses itu nggak ada yang instan ya. Instan itu kan cuman mie. Ada Indomie nggak di sini? Kok saya jadi lapar ya gara-gara ngomongin mie gitu. Jadi memang proses itu memang panjang. Jadi aku setuju banget tadi, banyak orang yang bilang gue mau usaha. Ini kayaknya di mana-mana deh, mau usaha tapi gue keterbatasan dengan modal. Iya kan? Kalian tahu nggak sih, Ciapus itu kampung. Sorry to say ya, aku bilang mereka tuh kabupaten.
beda sama kalian yang tinggal di kota-kota besar Kondiang gitu ya. Ciapus Kondiang sih sekarang. Cuman mereka nih jauh dari kota Bogor tuh jauh, 1,5 jam kira-kira ya. Kita ke rumah gue sejam lah, sejam ke kota ya. Tapi mereka di keterbatasannya mereka dengan lahan, terus dengan mereka jauh dari kota, tapi mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Iya kan? Kalau dibilang perlu modal, aku juga nggak setuju tuh kalau semua usaha harus pakai modal. Iya, benar. Kayak tadi tukang pola. Iya. Ya ada modal sih sedikit. Iya. Iya kan? Beli kuota. Iya. Jadi kayak misalnya itu sama, aku juga sama kayak Niki. Jadi dulu kan aku konsumen banget, konsumtif banget, iya kan. Tanaman cakep beli, dan udah miring otaknya, udah nggak ngeliat harga, bodo amat, penting gue suka. Lama-lama aku mikir, kayaknya kalau kayak gini terus nggak bisa nih, gue ngasilin apa gitu loh. Nah itu akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya gue beli yang kecil-kecil. Kalau memang itu cakep banget, karakternya keren banget, itu harganya kalau gede pasti mahal. Ya udah aku ambil. Tapi sekarang lebih ke lagi ngumpulin indukan gitu ya. Hasilnya dari mana? Dari YouTube menghasilkan uang, duitnya dikumpulin. Terus aku live juga mengambil barang dari kalian, ya kan? Saya kan dapat komisi 70% ya, 30%-nya buat kalian, 70% kan kaya kan gue jadinya kan. Nah dari situ gue diketawain. Oh lebih gede resellernya ya? Kan gitu saya ngatur. Kalau saya live gitu loh, ya kan jadi gosip ya. Kalau live gitu loh. Jadi kalau Kak Ina boleh live, oh boleh, tapi saya 70 kamu 30 gitu. Saya orangnya gitu loh. Jangan ditiru ya. Itu namanya mau mengayakan diri sendiri. Oke, ada lagi pesan-pesan yang mungkin dari Niki mau disampaikan. Tadi bercanda. Terus ada yang mau disampaikan Niki? Nggak ada sih, cuman ya itu aja sih, cuman satu ya, kita harus bisa jangan menyerah lah, pantang menyerah walaupun nggak punya, misalkan mau usaha tanaman hias ini nggak punya modal yang begitu besar ya, modal kita adalah bersabar, terus berusaha, fokus gitu ya. Dan insya Allah sih kalau misalkan kita terus jalani, tekuni dengan rasa sabar itu, intinya adalah nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Yes, anak muda yang sangat keren loh. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga liputan keluarga LS kali ini bisa menjadi masukan buat teman-teman. Banyak loh teman-teman keluarga LS yang belajar mau menyilang juga gitu ya. Jadi kita lihat dari ketidakmampuan, dari nolnya Niki gitu ya, sekarang bisa menjadi ada hasil gitu loh. Kita bisa belajar dari situ. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Niki, hatur nuhun. Ini baru pertama kali kita ketemu dan kenal. Saya udah disambut dengan hangat oleh hijau-hijau daun dan gelap-gelap daunmu ini. Dan buat teman-teman jangan lupa terus dukung channel keluarga LS dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau aku lagi live dengan keuntungan 70% ku itu, ya kan? Kondiang, ya kan? Ngomel-ngomelnya aku di live. Ya kalian nggak ketinggalan, dan cintai terus Anthurium hybrid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.